Legenda Telaga Warna. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan damai di Jawa Barat, berdirilah kerajaan Ketatangauhan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana, Prabu Suartalaya, bersama istrinya, Ratu Purbamana, yang dikenal penuh kasih. Di bawah kepemimpinan mereka, rakyat hidup makmur, damai dan sejahtera. Tidak ada kekurangan di kerajaan ini, dan semua orang merasa bahagia. Namun ada satu hal yang membuat Prabu dan Ratu merasa sedih. Mereka belum dikaruniai seorang anak, meski telah lama menikah. Setiap hari mereka memohon kepada Tuhan agar diberikan seorang anak yang bisa melengkapi kebahagiaan mereka. Ratu Purbamana seringkali terlihat menangis, meratapi nasibnya yang belum bisa memberikan seorang ahli waris bagi kerajaan. Prabu, meskipun kerajaan kita makmur, hatiku tetap merasa kosong tanpa kehadiran seorang anak. Kata Ratu Purbamana suatu hari, air matanya mengalir pelan. Prabu Suartalaya memandang istrinya dengan penuh kasih, namun hatinya pun tersayat melihat kesedihan Ratu. Jangan bersedih permaisuriku, aku akan pergi bertapa di hutan, memohon kepada Tuhan agar kita diberi seorang anak, ucap sang Prabu dengan tekad yang bulat. Semoga usahamu diberkahi, Prabu. Aku akan selalu berdoa untuk kesuksesanmu, jawab Ratu dengan penuh harap yang besar di matanya. Prabu Suartalaya kemudian pergi ke hutan, meninggalkan istana dan rakyatnya. Ia bertapa selama berbulan-bulan, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dirinya dan Ratu Purbamana dikaruniai seorang anak. Hingga suatu hari doanya dijawab. Ratu Purbamana mengandung. Kabar ini membawa sukacita bagi seluruh rakyat kerajaan Ketatangauhan. Mereka mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan berita bahagia tersebut. Saat 9 bulan berlalu, lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi itu diberi nama Putri Gilang Rukmini. Seluruh kerajaan bersorak-sorai menyambut kehadiran sang putri yang dinanti-nanti. Para rakyat mengirimkan hadiah-hadiah berharga untuk merayakan kelahiran sang putri. Wahai rakyatku, terima kasih atas cinta dan kebaikan kalian. Putri Gilang Rukmini adalah anugerah dari Tuhan, dan kami berjanji akan menjaganya dengan sebaik mungkin, kata Prabu Suartalaya kepada rakyatnya dalam sebuah upacara perayaan. Putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan anggun. Namun karena begitu dicintai dan dimanjakan oleh orang tuanya, ia juga tumbuh menjadi gadis yang sangat manja. Setiap keinginannya selalu dipenuhi, tak peduli betapa sulitnya. Jika sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya, Putri Gilang Rukmini akan marah dan menunjukkan sikap tidak hormat bahkan kepada orang tuanya. Ayah, aku ingin baju baru dengan permata yang lebih indah daripada yang pernah kupakai sebelumnya, ujar Putri Gilang Rukmini suatu hari. Segera anakku, apapun yang kau inginkan akan kami sediakan untukmu, jawab Ratu Purbamana menuruti permintaan putrinya. Waktu berlalu, dan tibalah saat ulang tahun Putri Gilang Rukmini yang ke-17. Untuk merayakan hari istimewa ini, Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamana memutuskan untuk mengadakan pesta besar di istana. Mereka mengundang seluruh rakyat untuk ikut serta dalam perayaan tersebut. Para rakyat datang dengan membawa berbagai macam hadiah untuk sang putri. Prabu, apakah hadiah yang akan kita berikan kepada putri? Tanya Ratu Purbamana. Kita akan memilih hadiah terbaik dari rakyat dan membuat kalung yang indah dari emas dan permata untuk putri kita, jawab sang Prabu. Raja memilih beberapa emas dan permata yang paling indah dari hadiah rakyat. Kemudian meminta seorang perajin perhiasan ternama untuk membuatkan kalung istimewa untuk Putri Gilang Rukmini. Ini adalah hadiah yang akan membuatnya sangat bahagia, ucap Prabu dengan senyum di wajahnya. Hari ulang tahun pun tiba. Istana dipenuhi oleh rakyat yang bersemangat untuk merayakan hari spesial sang Putri Gilang Rukmini. Pesta berlangsung meriah.
Dan semua mata tertuju pada putri yang tampil dengan kecantikan luar biasa. Ketika tiba waktunya untuk memberikan hadiah istimewa kepada Putri Gilang Rukmini, Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana mendekatinya dengan kalung indah yang telah dibuat khusus untuknya. "Putriku tercinta," kata Prabu Swartalaya, "ini adalah hadiah dari kami dan seluruh rakyat. Kalung ini dibuat dari emas dan permata terbaik." Namun ketika Putri Gilang Rukmini melihat kalung itu, wajahnya berubah muram. "Apa ini? Aku tidak suka. Kalung ini jelek," serunya marah. Lalu melemparkan kalung itu hingga pecah berkeping-keping di lantai. Seluruh istana terdiam dalam keheningan yang mengejutkan. Ratu Purbamana menutup wajahnya dengan tangan dan mulai menangis. "Mengapa kau begitu tak tahu terima kasih?" bisik sang ratu. Air mata mengalir di wajahnya. Kesedihannya begitu mendalam hingga para rakyat yang hadir pun ikut menangis. Tangisan mereka semakin deras, hingga tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Dari tanah tempat pecahan kalung itu jatuh, muncul air yang terus mengalir. Air tersebut semakin banyak, hingga membanjiri seluruh istana. Dalam sekejap, istana megah yang selama ini berdiri tegak mulai tenggelam di bawah air. Seluruh kerajaan Ketatanegaraan perlahan-lahan hilang di balik air yang terus mengalir. Salah satu penasihat kerajaan yang melihat kejadian itu berteriak, "Prabu, istana kita tenggelam. Apa yang terjadi?" Prabu Swartalaya hanya menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi kesedihan. "Ini adalah hukuman atas kesombongan dan ketidaksyukuran putriku," jawabnya pelan. Danau yang terbentuk dari air yang mengalir itu akhirnya dikenal dengan nama Telaga Warna, karena airnya memancarkan warna-warna yang indah, seolah-olah berasal dari pecahan kalung sang putri yang berserakan di dasar telaga. Hingga hari ini, Telaga Warna tetap mempesona dengan keindahannya yang memancarkan pelajaran tentang pentingnya rasa syukur dan rendah hati. Nah, itulah cerita legenda Telaga Warna. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda!